Ya, baik, kita mulai saja perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya, kita seharusnya tadi perkuliahan pagi ya, tapi karena Bapak ada melayat ya, bahkan ada 2 orang nih tadi ya. Terus kemudian dari jam 10, jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 1 tadi masuk di kelas yang A ya. Dan ini juga baru live ya dari kelas yang A, dan alhamdulillah kita bisa masuk di kelas ini ya, walaupun dipindahkan jamnya ya, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari perkuliahan kita ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar, ini sudah pertemuan keempat ya. Pertama pendahuluan, kedua konsep komputer, kemudian apa ya jenis-jenisnya, sudah sejarahnya juga, kemudian kita belajar sudah hardware komputer ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai softwarenya ya, software komputernya yang tentunya walaupun ini kita bukan prodi komputer ya, tapi karena ada belajar mata kuliah komputer dan pengolahan data, ini juga kita harus memahami ya apa saja software-software yang berkembang, yang selama ini mungkin kita sudah kenal, kita sudah tahu ya, bahkan kita sudah menggunakannya ya. Sama seperti kemarin yang hardware, kita sudah bisa menyebutkan semua perangkat keras ya. Tapi hari ini juga kita akan menyebutkan itu, tapi juga sama seperti kemarin kita mengelompokkan. Oh, ini di kelompok mana saja sih sebenarnya software ini gitu ya. Karena kalau kita sudah, sekarang coba Bapak uji dulu, Bapak sebutkan, kita sebutkan semua dulu ya. Nanti kita kelompokkan kemana itu. Kita itu saja ya. Nanti kita kalau sudah dikelompokkan, baru kita mudah untuk memahaminya. Sama seperti kemarin hardware itu kan ada yang kalau kita sebutkan semua, ada mouse, ada keyboard, ada printer, ada monitor ya. Tapi begitu kita kelompokkan, oh ini ada 3 macam, ternyata ada input, proses, output ya, bahkan penyimpanan ditambah 1 ya. Nah, begitu juga ini dengan software ini. Coba kita cek dulu aja ya satu-satu, sebutkan kira-kira software apa yang kita pernah terdengar, pernah bahkan menggunakannya ya. Coba kira-kira dapat 20 software jadilah. Nanti kita kelompokkan. Apa? Sebutkan. Triwinanda. Satu saja software. Entah di komputer, entah di laptop, entah di handphone boleh, silakan. Sebutkan software ya. Software itu perangkat lunak ya. Nanti kita buka materinya, kita lihat konsepnya. Tapi ini kita hanya pengen sebutkan apalah kira-kira software ini ya. Contohnya saja. Siapa tadi? Dari mana nih kalau kita lihat partisipannya sudah 20-an ya. 20. Tampil nggak ini partisipannya? Oke. Izinkan. Oke, Bapak absen aja, sekalian absen nih. Dari pakai ininya ya. Pakai apa namanya? Partisipannya nih. Oke. Ade Rahman. Ade Rahma Intan. Software apa? Itu software aplikasi Ya, Pak. apa namanya? Ca Satu aja. apa ya? Yang di Photoshop, Excel. Ya, Photoshop ya, sudah. Photoshop satu aja. Oke, Photoshop. Satu. Ya. Kemudian Alfa, ini udah kelihatan ya, sebentar, Bapak mengizinkan dulu. Iya bener ya. Alfarah Nazrah Elisa. Software apa? Microsoft Word.
Ya, Microsoft Word ya. Microsoft Word. Kemudian berapa kita anggaplah ini ya apa walaupun sudah tahu kita sebutkan aja dulu karena kita mau kaji tentang software kan. Kemudian Anggi, software apa? Kita hanya mengelompokkan saja hari ini nanti ya. Kelompokkan, terus kita lihat contohnya di internet nanti kalau ada yang berbayar, ada yang apa semi berbayar, ada yang free, kita lihat dari internet kita bisa ambil. Tapi ini kita sebutkan satu-satu dulu. Microsoft Word, oke. Anggi apa Anggi? Tadi Photoshop, Microsoft Word. Ade sama Alfarah. Baru masuk, Pak. Apa? Baru masuk jadi nggak ngerti. Gimana? Baru masuk nggak ngerti. Oh ya, gini apa? Kita belajar tentang software. Pernahkah terdengar software apa saja yang pernah Anggi pernah lihat di internet di laptop atau di handphone? Kalau belum, misalnya ini aja. Ini yang kita pakai ini pakai software apa? Google Meet. Google Meet ya. Oke. Iya, Pak. Google Meet oke ya. Nah, Google Meet. Nah, sudah ketemu itu satu ya. Oke, Anggi selesai. 3, 4. Nanti Bapak lihat di ini saja di sudah Anggun. Browser, Pak. Apa? Office. Browser, Office, Windows. Namanya apa? Microsoft Office juga? Hah? Microsoft Office. Ya, Microsoft Office tapi namanya apa? Satu saja. Tadi kan ada Microsoft Word. Terus? Antivirus. Ya, oke, antivirus. 4 sudah. Oke, Anggun sudah. Anggun ada 2. Anggun. Iya, Pak. Anggun Prastiwinya apa? Contohnya ya, Pak. Ya, namanya. Microsoft PowerPoint. Ya, boleh. PowerPoint. 6. Kalau belum tahu yang lain siap-siap Google cari saja di Google apa tuh, ya. Kan yang penting kesebut nih. Anggun sudah. Ardi. PowerPoint sudah, ya. Ardi? Ini Pak apa? Ardi? Apa? Kalau ngirim pesan sama kawannya pakai program apa? Di laptop, handphone juga nggak apa-apa? Oh, WhatsApp. Ya, WhatsApp. Telegram. WhatsApp 6 ya. Oke, Ardi sudah. Desti. Apa Desti? Software apa yang Desti ketahui? Kawannya PowerPoint juga tadi kan banyak itu. Apa lagi? Desti? Iya, Pak. Apa? Software apa? Kalau posting-posting pakai apa? Posting-posting pakai apa? Instagram. Ya, Instagram. Oke. 8. Duratul Janah. Apa? Kawannya Instagram apa? Bapak, suara Bapak kecinian. Suara Bapak kecil ya? Iya. Suaranya kecil? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke. Apa tadi Duratul Jannah? Program apa? Kalau posting pakai program apa? Hah? Soalnya apa, Pak?
software apa saja yang Duratul Jannah ketahui? Kalau pagi-pagi membuat foto selfie terus diupload itu dia mana? Orang lain komen. Di FB. Ya, FB ya. Oke, 7 orang sudah. Semuanya harus bisa jawab nih. Kemudian Pebi Nurli. Jangan ngulang ya, tapi Pebi apa? Kalau ngitung-ngitung di komputer pakai apa? Kalkulator, Pak. Kalkulator ada ya? Kalkulator bisa. Kalau di komputer, jadi bukan hanya di ini kan ada ya? Oke, bagus. Kalkulator ada. Sebutkan aja kan, kita banyak ini. Oke, Pebi sudah. Habib. Apa, Beb? Ya, Pak. Software apa yang Habib ketahui tentang atau pernah gunakan? PDF, Pak. PDF itu namanya PDF Reader atau apa namanya itu? PDF Reader ya? PDF Creator, Pak. Ya, boleh. PDF Creator boleh. Karena komputer kita kalau tidak ada program PDF-nya ya, ada software itu tidak akan bisa membuka. Oke. 10 Habib Hairunisa. Microsoft Excel sudah belum, Pak? Excel. Belum. Ya, Excel. Oke, sudah. Hairunisa. Latifah Khairiyah. Ada Latifah? Latifah Khairiyah? Ada, Pak. Microsoft apa? Kawan-kawannya yang itu kan biasanya ada kawan-kawannya itu. Facebook aja ada kawannya itu. Apa? Software apa? Antivirus, Pak. Sudah. Antivirus sudah. Terus apa lagi? Kalkulator sudah. Ya, ini hanya Software nyebutkan saja. browser, Pak. Browser Hah? Google. Browser, Apa? Pak. Bentar. Browser apa namanya? Browser juga ada Browser, Pak, namanya. browser. Bahkan ada 3, ada kawan-kawan yang ada namanya semua. Pakai apa browser? Nah, itu browser itu sudah 3 itu. Pakai? Ya, oke. Google Chrome. Oke. 12. Nah, itu yang lainnya enak tuh. Tinggal kawannya Google Chrome tuh. Coba tadi Latifah sudah. Merli apa? Isnaria. Mevi ya? Ya, Pak. Mevi apa? Mevi ya, Mevi. Apa? Microsoft Office, Pak. Office ya, belum. Microsoft Office. Microsoft Office. Oke, itu satu program tapi di dalamnya banyak. Sebutkan salah satunya. Tadi kawannya sudah menyebutkan. Excel sama Pengelola angka, Pak. Hah? Pengelola angka. Iya, apa namanya? Tadi kan ada Software pengelola angka. ada namanya. Kalau misalnya Excel kan bisa ngelola angka sudah tadi. PowerPoint sudah. Apalagi? Yang lainnya kalau misalnya mau ngirim surat pakai apa? Pakai pesan, Pak. Ya, pesan pakai apa? Misalnya kita di internet pakai apa? Email. Kalau ngirim file pakai apa? Email. Ya, email ya. Oke, email. Sudah. Pakai Email pun software itu ya. Email adalah software. Ingat ya. Meti sudah. Kemudian Muhammad Rizky. Software editor, Pak. Software editor.
Ada namanya nggak? Misalnya, ya itu tadi kawan Photoshop tadi sudah kan itu masuk editor juga itu untuk ngedit ya? Atau Iya. namanya gitu, software editor atau ada namanya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Coba cari yang lain saja. Apa misalnya editor kan tadi Photoshop kan untuk edit juga bisa. Apa? Microsoft Outlook. Outlook ya, ya ada itu tuh. Walaupun kita tidak tahu penggunaannya, ada ya. Kalau kita lihat buka, nanti kita coba contohkan Ini coba kalau Bapak sharekan, itu salah satu di Microsoft Office itu ya kayaknya ya. Coba, Iya, Pak. coba lihat di Microsoft Office itu. Nih Bapak lihat kan ada nggak di Microsoft Office? Microsoft apa tadi? Outlook ya? Iya, Pak. Iya. Coba kalau kita lihat di Microsoft Office, terus ke bawah, Microsoft Office. Microsoft, nih Office ya. Nah, apa tadi namanya? Microsoft apa tadi? Outlook. Outlook. Mana tuh? Look. Nah, LOO. Di atas, Pak. Di atas. Ini ya, Outlook ya. Office Outlook ini ya. Iya, Pak. Iya kan? Oke. Ya. Oke, ya ada. Oke, siapa tadi? Muhammad Rizky tadi ada ya. Rizky Ya, Pak. Outlook. Oke. Kemudian Rizky tadi nomor berapa tadi? Bentar ya. Nita. Ya Nita ya. Nita Awalia. Iya, Awalia. Apa? Mm-mm. Microsoft apa? Microsoft software apa? Antivirus. Sudah, antivirus sudah. Kecuali antivirus disebutkan, antivirus namanya apa, boleh. Tapi secara keseluruhan tadi sudah disebutkan. Apa kira-kira? Tadi kawannya Google Meet apa? Selain pakai Google Meet, pakai apa? Pakai Zoom. Zoom. Hah? Pakai Zoom. Ya, Zoom Meeting ya. Zoom Meeting boleh. 14. Oke, Novi Riani. Novi Riani mana? Saya, Pak. Software apa yang Novi Riani ketahui? Software komputer. Mozilla, Pak. Mozilla, ya oke, Mozilla. Dan 14 tuh ya. 15. Putri Janatul Mawa ya. Pak. Ya, cari dulu Pak di Google atau di mana. Pokoknya sebutkan Twitter. software gitu. Apa? Telegram. Ya, Telegram bisa ya. Telegram di handphone juga bisa itu. Oke, cukup Telegram. Putri sudah. Putri lagi ya. Putri Respa. Opera Mini, Pak. Opera Mini ya. Opera Mini 17. Repki Pratama. Ya, Pak. Software apa yang Repki ketahui? Pnet, YouTube. YouTube ya. Binomo termasuk nggak, Pak? Hah? Binomo. Gimana suaranya? Binomo termasuk nggak, Pak? Binomo. Suaranya di Bapak kecil nih. Ntar Bapak besarin deh volume yang Bapaknya kayaknya kecil. Oh iya, setengah Bapak baru volumenya. Nah, deh. Apa tadi? Repki? Binomo, Pak. Binomo termasuk nggak? Dinomo?
Binomo. Hah? Aplikasi Ada, investasi, bisa. Pak. Di mana? Di HP? Iya, di Play Store. Nah, coba. Itu trading itu Pak. Hah? Terus trading untuk apa itu kayak mirip judi itu Pak. Tapi bukan Kok judi. invest itu judi jadi Iya. mahal. Kalau dia sepanjang dia aplikasi bisa masuk ya. Ada aplikasinya, ada aplikasi di Android sama di web. Kalau di komputer web. Coba screen share kan. Bisa masuk. Apapun namanya, apalagi kita yang baru-baru sekarang ya. Ada kadang-kadang misalnya kan itu FF itu masuk juga itu kan. Software juga kan? Software itu. Ya. Apa tadi yang RIP kita dia? Bisa di screen share kan? Sudah terdownload belum? Tidak ada itu, sudah dilarang Pak di Play Store Indonesia Pak. Oh, dilarang ya. Ya, tapi itu ada ya. Karena itu untuk ini ya, apa gambling ya, istilahnya kan ya, termasuk ya, judi juga kan. Kayak ini Ya, Pak. tapi itu masuk dalam aplikasi ya, bisa dikatakan aplikasi. Itu, Pak. Oke. Tadi sudah Redki Pratama. Namanya apa tadi? Apa tadi Redki? Binomo, Pak. Binomo. Binomo. Boleh. Jadi walaupun sudah dilarang ya, itu salah satu aplikasi kan. Kita kalau sekarang itu ada yang bahkan kita bisa buat, kalau program kan bisa membuat sendiri ya, terus bisa di-sharekan di orang bisa sekarang ya. Kemudian berarti sudah Ramelia Dewi Putri. Banyak kan itu. Kalau saper-saper kita sebutkan itu deh. Ramelia Dewi Putri. Chrome sudah, Pak. Apa? Chrome. Chrome. Sudah tadi, Pak. Chrome, Google Chrome sudah. Yang lain, kawannya Google Chrome sudah tadi Opera Mini ya. Kemudian ada yang kalau kita tidak punya Google Chrome, tidak punya Opera Mini, tidak punya Google, tidak Firefox, punya. Pak. Hah? Firefox itu Mozilla ya. Mozilla sudah tadi. Mozilla Firefox, hah? Ya, Mozilla Firefox. Sudah, tadi sudah Mozilla. Selain itu ada kawannya satu lagi tuh yang biasanya kalau tidak ada Mozilla, tidak ada Opera Mini, tidak ada Google Chrome, bisa buka tapi pakai apa tuh? Yang bawaan dari komputer. Apa? OneDrive. OneDrive program bukan itu. Program sih Pak, dari laptop itu kan. Laptop OneDrive. Oh iya, kalau coba nih Bapak lihat kalau ada. Oh bukan ya, ini Microsoft Edge. OneDrive. Coba kalau bisa buktikan itu pakai apa tuh? Ramelia pakai apa? Pakai handphone ya? Iya, Pak. Sekarang pakai handphone. Repki itu pakai laptop ya? Iya, Pak. Ada nggak tadi yang OneDrive itu apa harus di-download apa harus bawaan dari komputer? Oh, dari ini Pak. Kayak Google Drive Pak. Nah, kalau Google Drive ya. Nah, coba ini siapa nih yang ini ya? Ini kayak Aduh, kok bisa nih? Ini siapa nih? Rafki, Pak. Pak. Rafki, Pak. OneDrive ya. Oke, seperti Google Drive ya. Boleh. Baik, itu bisa berarti kan? Kemudian OneDrive. Kemudian Ricky Waliah dan Ricky. Amazon Pak. Amazon. Iya. Amazon untuk program untuk apa? Aplikasi untuk apa? Software untuk apa? Jual beli Oh, tapi internasional. Sejenis Amazon, ya? Tokopedia.
Ya, seperti beli. Nah, kawannya banyak tuh. Bisa disebutkan nanti yang ketinggalan tuh. Amazon ya. Micet Pak. Amazon, kawannya itu ada berapa orang itu? Rombongan Amazon itu. Yang sering kita di iklan-iklan itu kan. Nah, ini yang lainnya mungkin bisa nyebutkan itu Amazon. Tadi sudah ya Ricky. Kemudian tinggal berapa orang lagi nih? Ricky, Rina, Kartika. Windows Internet Explorer, Pak. Ya, Explorer ya. Ya, Windows Explorer. Ini untuk membuka file ya. Boleh, itu bisa. Kemudian Shirley. Gak apa-apa, kita santai aja ya. Nanti kalau udah ini baru kita materi cuma sedikit kok. Shirley, software apa yang Shirley ketahui di komputer? Shirley? Kemana tuh Shirley? Oke, sambil Shirley belum muncul ya. Siti Khadijah. Tinggal 4 orang lagi ya. Windows Media Player. Apa? Windows Media Player. Microsoft Windows Media Player. Windows Media Player ya. Ya, bisa ya untuk menghidupkan player untuk video ya, bisa ya, Windows Media Player. Banyak ini kalau mau disebutkan. Terus Shirley tadi ya, coba Shirley di mana tuh? Ada nggak orangnya? Shirley belum ada. Tri Winanda. Google Classroom, Pak. Classroom, ya bisa ya. Classroom. Oke. Kemudian Wasiro ya. Wasiro ada. Suryatina, Pak. Hah? Apa? Suryatina. Apa tuh? Program. Saya Suryatina, Pak. Oh, kalau di WA-nya namanya itu ya? Iya, Pak. Kalau di nama akunnya itu ya, Wasiro ya. Suryatina namanya? Iya, Pak. Oh ya. Itu nama siapa itu? Nama Wasiro. Ayu, Pak. Oh iya, kan bisa dirubah ya? Tidak sempat, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang itu apa salah ini ya, ya nggak apa-apa. Suryatina, apa tadi? Iya, Pak. Apa? Messenger masuk dah, Pak? Ya bisa ya. Messenger. Belum ada yang nyebutkan tadi kan? Messenger ya. Messenger sudah belum tadi? Belum ya, kayaknya belum ada nyebutkan ya. Oke, satu orang lagi, berapa orang lagi nih? Satu lagi, tinggal satu lagi. Yulia Repika. Saya, Pak. Ya, Twitter masuk enggak, Pak? Twitter tadi sudah ada yang nyebutkan. Masuk, tapi sudah ada nyebutkan tadi. Makromedia. Makromedia. Seperti apa tuh bentuknya? Pakai laptop atau pakai komputer tuh? Pakai laptop. Ada nggak makromedianya? Bisa nyebutkan dari mana? Google. Makromedia dari Google. Mm-mm. Bentuknya tahu nggak ininya apa? Aplikasinya? Untuk membuat grafik, Pak, itu tuh. Makromedia membuat grafik ya. Ya untuk membuat ya bisa saja ya. Yang jelas walaupun kita belum melihat secara langsung, atau misalnya kalau ada kebetulan sudah terinstall lebih bagus ya. Tapi itu juga masuk di software ya. Ya kan namanya dibuat sesuai dengan yang menciptanya mungkin ya, dari mana itu untuk membuat grafik ya. Oke. Tadi satu orang tinggal Shirley ya. Shirley apa itu enggak aktif, tidak hadir di mana dia itu. Jangan-jangan salah masuk itu. Oke, nggak apa-apa ya. Sudah. Artinya
itu ya yang disebutkan tadi ya, hampir semuanya ya, 24 orang sudah bisa menyebutkan software komputer ya yang ada, yang kita pernah kenal ya, pernah entah dari Google, entah melihat install secara langsung, dan bahkan masih berkembang terus setiap detiknya, tiap menit berkembang ya. Untuk jangankan itu, program untuk yang tadi Amazon ya, ada Amazon berkembang, kemudian yang programmer lain membuat misalnya Shopee ya, membuat untuk komunikasi pengiriman barang juga bisa ya, pembelian barang. Nah, itu semuanya adalah masuk di dalam software komputer. Nah, untuk hari ini kita akan melihat pengelompokan software-software itu ya, masuk ke dalam mana sebenarnya software-software yang kita sebutkan tadi. Nah, di materi sudah Bapak sampaikan, di situ ada mana ya, software komputer. Ini ada, kita lihat secara umum saja dulu ya. Ini dari awal, sedikit ya dari pengertiannya. Oke, yang pertama, software komputer itu adalah mesin yang memproses data menjadi suatu informasi ya. Nah, jadi tadi kan dari handphone yang belum, tadinya hanya fungsinya untuk menelpon saja, kemudian setelah dikasih aplikasi dia bisa memproses data itu menjadi informasi ya. Kemudian komputer digunakan user untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Nah, itu dulu ya. Jadi software adalah mesin memproses data untuk menjadi informasi, kemudian juga berguna untuk memecahkan apa yang ada yang menjadi masalah manusia ya. Nah, jadi software ini sebenarnya kalau kita kaji dari akademisi ya, dari orang-orang yang ilmuwan, adalah teknologi yang yang kita kenal sebagai artificial intelligence ya. Ruhnya dari teknologi itu, ya, komputer kan teknologi, adalah software ini ya. Handphone tidak akan berfungsi kalau tidak bisa mengubah data menjadi informasi kalau tidak ada software itu ya, aplikasi atau software itu. Nah, jadi itulah orang-orang bilang artificial intelligence. Artificial kan buatan ya. Natural intelligence, kemampuan natural manusia, kemampuan natural kan Tuhan kasih kita manusia dikasih kemampuan akal secara natural ya dari Tuhan, dan bisa berpikir, bisa memerintah, bisa mengajar, bisa melakukan aktivitas apapun ya gitu kan. Nah, kemudian manusia membuat ya, teknologi ini kita membuat software yang selanjutnya dikenal sebagai kecerdasan buatan itu ya, artificial buatan itu, yang dia memiliki kemampuan sama seperti manusia akhirnya kan, bisa menunjukkan arah, bisa mengajar ke map, Google Map itu bisa menunjukkan arah ya, karena ada GPS ya, GPS bisa, kalau kita kemana dia sudah menunjukkan seperti kita ya, tinggal belok kiri, belok kanan, udah nyampe ya. Nah, itu jadi ruhnya teknologi adalah software ini ya, karena dikasih handphone, dikasih WhatsApp, akhirnya kita bisa berkomunikasi ya, bisa mentransfer data, bisa membuat saling ya tadi, bisa saling komunikasi data, untuk komunikasi, bahkan dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita inginkan itu. Oke, pertama itu. Kedua, yang kita lihat bahwa selain dari manusia bisa membantu dan memecahkan permasalahan manusia, sebenarnya kalau kita mau kaji lagi dalam ranah akademik, bukan hanya bisa memecahkan manusia saja. Kalau sudah masuknya software dan teknologi ini,
bahkan juga bisa mengubah hidup kita ya. Itulah yang kita kenal dengan determinisme teknologi, determinis, memaksa manusia ya. Handphone kita dikasih Facebook, kemudian dia determinis ke kita, memaksa kita, kita dibuat senang dan lalai kan, akhirnya kan kita banyak yang lalai di tugas-tugasnya karena terpengaruh oleh teknologi ini ya, software dikasih dengan berbagai macam. Satu saja misalnya Anda bisa FF ya, flyer main game itu, aduh sudah itu sehari-harian semalam-malaman gitu kan. Tantangannya itu kan ini ya, ya orang membuat teknologi itu ya jadi untuk hiburan, kalau itu kan itu juga bisa mempengaruhi kita kan. Sekarang bukan hanya itu saja ya, orang itu untuk anak-anak, untuk apa juga misalnya, yang lainnya juga bukan hanya untuk mendapatkan manfaat juga, bahkan ada yang banyak yang digunakan untuk kejahatan lainnya ya, menipu dengan aplikasi ya, kemudian sistem apa tadi yang gambling tadi ya, yang dilarang tadi kan, mungkin itu bisa membuat mungkin meresahkan nanti ya, satu orang, dua orang tidak apa, kalau misalnya sudah habis yang kita miliki untuk ikut berjudi misalnya gitu kan, akhirnya merusak, mengganggu lingkungan juga misalnya, itu makanya mungkin tidak boleh ya. Ya itu kalau kita mau kaji tentang teknologi begitu banyak ya, tapi ini kita akan melihat saja apa saja yang masuk dalam kelompok dari software ini ya. Baik, pertama ini kalau melihat kalimatnya ya, apa yang selanjutnya, bentuk terkecil dari perangkat lunak operasi ini adalah tanda-tanda ini ya, tanda-tanda ada plus, ada min, ada logika. Nanti ini pada pelajaran Excel nanti kita coba kembangkan dengan yang logika ini ya. Jadi and, or, lebih besar, lebih kecil ya. Kalau saya seorang pegawai bekerja 7 hari, 1 hari 10.000, maka hasilnya berapa? Nah, nanti itu pakai logika ya, pakai if. Nah itu jadi software kan, jadi program, akhirnya bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan manusia, yang memecahkan masalah manusia dalam hal menghitung kan. Nah sekarang kita mengklasifikasikan perangkat lunak ini. Yang pertama ini adalah OS ya. OS ini operating system ya. Nah ini yang kita kenal perangkat operating system ini dua ya, yang kita kenal Windows sama Linux. Nah tadi sudah disebutkan tuh ada Windows ya, ada masuk Windows tadi, ada nggak yang menyebutkan Windows tadi di waktu kita menelusur tadi ya. Nah kalau kita beli komputer ya di toko, kita kan biasanya sudah ada yang sudah jadi ya. Kadang-kadang ada yang waktu kita beli, Pak kita mau beli komputer nih, komputer yang mana misalnya. Nah terus dia bilang nanti tunggu ya sekitar 1 jam, mau saya install dulu OS-nya gitu kan, operating systemnya, karena dia baru buka bungkus gitu ya, kemudian masih belum diisi apa-apa, masih blank, masih kosong ya. Kalau kita buka cuman bisa hidup on off-nya saja ya. Nah itu ya, nanti kita akan install itu OS-nya ya. Kalau Bapak dulu sempat kursus teknisi itu ya, itu tadi ya, beli OS ini, operating system yang Windows ya, Windows 2000, 2003, 2007, atau Windows 7 itu ya, Windows 10, sekarang mungkin 13, nah itu jadi tinggal diinstal situ. Di partisi harddisknya dipartisi ya, ada C, D, E, F berapa mau dibagi, kemudian kita install. Baru komputer itu muncul layar yang masih kosong, tetapi sudah bisa belum ada untuk aplikasi apapun ya. Jadi dia hanya menampilkan layar kosong saja.
Bahkan bisa pakai flash disk ya. Kita install pakai flash disk. Kalau dulu pakai CD ya, CD atau CD-RW atau CD-R ya. Kita beli di PS ya, Palembang Square kalau di Palembang kan, nanti tinggal kita install ya. Kalau Bapak dulu pernah nyoba tuh, misalnya di Windows 2003, udah selesai Bapak remove lagi Windows Arabic ya, nanti tulisannya Arab semua, di delete lagi, masuk lagi, itu karena belajar ya, dulu kan seperti itu. Tapi sekarang sudah model baru, tidak lagi pakai CD-RW itu ya, langsung pakai flash disk atau pakai hard disk eksternal ya, jadi lebih mudah. Nah itu ya, jadi komputer pertama kali yang paling utama itu OS, operating system. Jadi yang kita kenal adalah Windows ya. Kalau ini yang Bapak ini Windows berapa nih ya? 10 apa ini? Windows 10. Nanti Office-nya juga mengikuti, ada Office 7, Office 10, Office 13, 2013 gitu kan. Nah, pertama itu Windows. Yang lainnya tadi malah sebutkan banyak ya, tapi yang familiar adalah Windows ya. Terus ada yang digunakan oleh orang-orang programmer itu namanya Linux ya. Nah, itu Bapak ada laptop lama ya, Bapak tadinya pakai untuk Windows karena sudah ini juga ya, sudah model lama, sudah Bapak install saja pakai Linux itu biar tahu kan. Install pakai flash disk ada. Linux itu kalau dia pakai Linux itu dia tidak akan kena virus ya. Nah, makanya ini untuk server dia pakai Linux ya. Jadi kalau kita di Win Raden Patah itu ada servernya di Pustipeda, itu di sana hanya kotak server saja ya, tidak ada monitornya. Nanti kalau programnya sudah diprogram, kemudian dilepas monitornya, hanya dia on off saja, bahkan hidup terus sampai bertahun-tahun kan. Nah, itu. Hanya saja dia siapkan AC-nya yang dingin ya. Kalau masuk server di ruang, kalau berkesempatan masuk di server, Bapak kalau yang di Jakabaring itu menurut Pak Fahrudin ya, Ketua Pustipedanya itu sudah satu ruangan ini ya, satu ruangan khusus sendiri ya. Sudah besar ininya Pak servernya. Kalau dulu waktu masih di sini di kampus A itu Bapak sempat masuk ya. Karena Bapak berurusan dengan ini Pak, ada aplikasi yang kemarin sempat komunikasi lah dengan Pak Fahrudin. Terus Bapak masuk ya itu dingin ya. Kelilingnya AC semua. Kemudian servernya juga dikasih harddisknya dikasih blower, dikasih kipas ya, dingin, jadi dia tidak mati kan 24 jam ya. Jadi kita nanti ada aplikasi SIMAK online, e-learning, Silayak, e-office ya, LBKD, kemudian presensi, LKP, banyak itu ya. Aplikasi seluruhnya itu kan aktif terus 24 jam. Nah, server hidup terus. Nah, itu pakai Linux biasanya. Nah, ini mungkin untuk orang-orang yang di komputer ya, kita hanya tahu namanya saja mungkin. Tapi kalau Linux Bapak sempat install sendiri ya, pakai flash disk malah. Nah, itu dia memang beda dengan ini ya, tapi ya sama saja. Bahkan kalau kita laptop ada yang Apple ya, nah, itu sudah beda tuh. Kalau mau browsernya dia tidak lagi pakai Microsoft, sudah tidak pakai Google Chrome lagi, pakai Safari kalau tidak salah ya, Safari apa-apa. Nah, kita perlu ini juga itu, perlu pengenalan lagi ya. Tapi Apple itu karena dia kecepatannya ya, RAM-nya tinggi, jadi begitu kita mau buka tinggal tetap langsung ya. Tidak ada jeda. Kalau kita ini kan mau muter dulu gitu kan, mau ke ini RAM-nya ya, kecepatannya kecil gitu, jadi lambat ya. Kalau itu cepat ya, sekejap mata itu. Itulah yang teknologi ya, sudah RAM-nya lebih tinggi kan. Kayak itu ya, OS yang pertama yang jelas software masuk dikelompokkan menjadi operating system. Sering orang bilang OS itu ya. Kalau kita
ke tempat-tempat komputer ini terdengar terus ya, karena itu pertama itu OS-nya belum diinstal ya gitu kan. Yang kedua ada yang program bahasa ya, language. Nah ini sudah mulai sebenarnya sebelum OS itu nanti ada pelengkapnya ya, dan Microsoft Office sudah dari OS itu kan, termasuklah language ini ya, Microsoft Office, Microsoft. Kalau ini kan pemrograman dengan perangkat bahasa ya, klasifikasi dengan perangkat bahasa, contohnya Pascal Basic ya, gitu ya, Pascal Basic Prolog. Nah ini juga kalau di orang-orang luar mungkin ini ya digunakan. Kalau kita kan udah yang penting sudah ada Windows-nya, sudah ada Office-nya, sudah cukup gitu ya. Kalau orang-orang lain untuk mendesain, untuk mungkin saja menerjemah bahasa. Ini Java ini mungkin bisa sering ya kita kenal Java, Prolog, Java Basic kenal. Kalau dulu Bapak pernah dengar ya The Best gitu ya, program The Best. Karena Bapak dulu pernah ke D1 komputer ya, The Best. Kemudian untuk pemrogramannya, kemudian karena Bapak dulu di akuntansi, nanti ada salah satu contoh akuntansi itu namanya DEA, Desk Accounting Accounting, itu juga sudah nanti dikelompokkan mungkin di mana itu ada ya, misalnya di sub khususnya seperti SIMAK dan lain sebagainya. Dia hanya bicara tentang akademik saja, ya. Itu bicara tentang keuangan saja. Kalau ini tentang bahasa, ya bisa saja kita cari misalnya aplikasi bahasa kamus misalnya gitu ya. Sudah ada lah ya, kamus online juga sudah ada, misalnya KBBI sudah ada. Itu ya, jadi itu kemudian apalagi nih, ini bisa di-download di internet. Bapak juga ini dari internet ini, cuman ambil ini aja. Ini pengelompokan itu ya. Oke, selanjutnya ini bagian dari itu ya. Kalau mau kamus mau apa mungkin nanti bisa di download ya. KBBI kan sudah, kalau kita mau lihat KBBI ya, KBBI kan sudah bisa walaupun kita tidak diinstal. Kalau kita mau lihat di internet, sudah sering kita buka juga ya di ini KBBI. Ini bukan hanya kalau kita mau install programnya, tentu perlu ini ya, entah berbayar ataupun kita beli software ataupun mengunduhnya. Tapi kalau kita ini orang ada yang sudah membuat aplikasi yang terkait dengan bahasa ini ya, salah satunya ya KBBI ini ya, kalau kita mau cari tentang pengertian misalnya ya. Nah ini kan sudah ya, ini aplikasi juga ya, software aplikasi. Kalau kita mau cari tentang pemimpin misalnya, pemimpin itu apa sih misalnya kan? Pemimpin misalnya ya. Pemimpin. Nah, ini sudah ada, orang sudah bisa, salah kalimatnya ya, pemimpin misalnya, ini apa? Ini sudah bisa, orang yang memimpin atau buku petunjuk pedoman. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi apa nih? Pemimpin adalah orang yang memimpin, ya betul ya, orang yang memimpin. Kalau di KBBI-nya ya, nah itu kan juga salah satu software yang istilahnya yang bisa dimanfaatkan untuk membantu tugas memecahkan permasalahan manusia ya. Itu kalau mau cari-cari bahasa ilmiah ya di KBBI itu ya. Oke, itu yang bentuk dari salah satu jenis software yang bahasa ya, dari language system ya, programming language ya. Oke. Terus kemudian ini ada namanya sistem utility ya. Utility ini sama utility merupakan program yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan tadi. Nah, tadi ada antivirus ya. Nah, antivirus itu ada Norton antivirus gitu ya, ada antivirus
Avira ya, antivirus. Apalagi kalau yang Indonesia dibuat itu antivirus apa di Indonesia yang apa yang warna hijau itu? Semadaf. Ya, Semadap itu kan fungsinya dia untuk memelihara ini ya, kalau ada ada virus yang nyerang, kemudian dia di ini dulu ya, ada yang mengcovernya dulu ya, ada yang dari antivirus itu. Nah, itu masuk di dalam kelompok utility ya, program pemeliharaan ya, pemeliharaan atau apa tadi, utility ya, program yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer ya, antivirus, kemudian yang lain-lainnya banyak ya. Kemudian aplikasi software. Nah, aplikasi software, nah ini yang Bapak maksudkan, aplikasi software yang dibuat secara khusus untuk spesifik gitu ya. Sama seperti ini ada akuntansi, ada perbankan, ada akademik. Jadi berarti ini bagian dari OS. OS itu ya ini ya, yang ini bagian dari OS ya. OS 1 ya, programming language ini ada 2 programming language, ini yang ketiga sistem utility, terpisah sendiri juga ya. Ini karena ini program yang dibuat oleh orang. Oh, yang ini yang aplikasi custom ini ya, custom aplikasi atau custom made software ini dia spesifik. Sama seperti yang Bapak sebutkan tadi, pada saat yang Bapak tadi contohkan Des SC Accounting itu dia khusus tentang akuntansi. Nah, dia nanti di dalamnya belajar untung rugi ya, neraca ya. Neraca itu rugi laba, neraca, kemudian laporan keuangan kan, ada kas, misalnya ada pembelian, hutang, ada akumulasi ya, ada penyusutan. Nah, itu nanti tinggal kita ketik saja, kita beli barang berapa, nanti dijual berapa, nanti untung ruginya sudah ada. Nah, itu biasanya untuk ilmu akuntansi ya. Akuntansi bisa masuk di dalam kelompok custom ya, custom ini ya, custom software ya, custom program ya. Termasuklah di situ di dalamnya itu ada yang SIMAK itu ya, SIMAK online, kemudian apa nih, SIMAK, kemudian ada e-office, ada apalagi yang kita gunakan di kampus ini, ada e-bimbingan. Nah, itu kan dibuat program yang khusus ya, custom khusus untuk keperluan bidang tertentu saja, spesifiknya itu dimasuk dalam custom program ya. Nah, kemudian ini berarti kalau mau disebutkan tadi apa yang kita sebutkan, ada yang masuk di sini ya. Salah satunya misalnya ya khusus tentang salah satu sub apa ya, misalnya tentang tadi penjualan apa khusus tentang game saja misalnya, itu bisa juga masuk dalam custom software ya. Nah, selanjutnya komersial software. Nah, ini komersial software ini ya software yang komersial ya, untuk di jual belikan mungkin ini untuk mendapatkan keuntungan lah ya. Ada apa nih, word processor, desktop publishing ya, publishing. Nah, ini misalnya orang sekarang sudah tidak lagi, kalau dulu kan menjual ya, misalnya kita punya software, kemudian silakan beli Pak, misalnya nanti ke alamat ini, nanti tinggal bayar, nanti dikasih softwarenya ya, atau langsung dikirim dalam bentuk VCD ya, akhirnya kita beli gitu kan. Nah, sekarang karena zaman sudah serba internet online ya, dia tidak lagi menjual. Jadi dia buat satu situs ya untuk digunakan, misalnya membuat sertifikat, membuat
memotong film, mengupload film ya, tapi dia nanti batasi. Nah, nanti mungkin nanti ada yang semi itu ya, semi komersil itu ya. Tapi yang jelas dia berbayar gitu kan. Kalau kita mau ambil, kita suruh ngisi data, kemudian juga kartu ini ya, kartu bank misalnya ya, itu nanti itu masuk dalam komersil ya, komersil. Jadi kalau kita contohkan ya banyak ya aplikasi-aplikasi yang berbayar, bahkan Photoshop pun kadang-kadang ada yang sudah berbayar ya, atau misalnya yang kita sering kenal yang berbayar itu misalnya untuk Grammarly ya, untuk untuk menyempurnakan bahasa Inggris. Nah, itu kan ada programnya yang kita beli gitu ya, beli kadang dari ada proses pembeliannya, nanti masuk email, nanti transfer ke sekian, tapi bukan penipuan ya, memang benar-benar dijual software itu dan dia komersil ya, komersil. Nah, ada salah satunya Grammarly itu ya, yang Bapak ada teman-teman yang pada beli itu karena dia butuh untuk menerjemah atau misalnya memperbaiki tata bahasa Inggris misalnya, itu beli ya, jadi berbayar kan. Nah, kemudian ada yang tadi software yang berbayar ya, software yang komersil ya, komersil. Nah, ini mungkin digambarkan ya, ada ya, Windows juga ini kan berbayar ini. Kalau yang aslinya kita beli di mungkin di ini ya, di yang membuatnya ya, atau misalnya vendor yang membuat program itu ya kita beli ya. Dan kita sekarang biasanya hanya dari perusahaan yang sudah beli kemudian disebarkan ke kita ini kan, sudah jadi diinstal-instalnya. Yang asli pertamanya ya mereka berbayar ya, beli ya, karena software aplikasi itu kan dia buat gitu kan. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut, ini perangkat lunak aplikasi ya. Nah, aplikasi Office. Nah, ini tadi. Jadi Office tadi dikelompokkan dalam perangkat lunak aplikasi, ini namanya di sini ya. Perangkat lunak aplikasi, ada perkantoran, ada yang lain-lainnya mungkin ini ya. Kalau kita buat misalnya perpustakaan ya, perpustakaan juga bisa. Atau kalau misalnya di komputer yang untuk ngetik dan lain sebagainya itu Microsoft Office ya. Mungkin ini dikelompokkan di sini ya, Microsoft Office. Kemudian Microsoft Multimedia. Nah, multimedia ini tadi yang ada MIDI, ada MP3, ada MPEG, ada AVI ya, audio, video, interleave, kemudian semua yang multimedia itu ya, ada video, audio, dan gambar, suara, sound ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau kita mau punya program itu kan kita harus beli ya, tapi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada juga yang sudah dibuat secara online di internet, kemudian kita manfaatkan. Misalnya tadi kan ada gambar, video, dan audio. Yang gambar saja, misalnya kita mau buat sertifikat ya. Nah, ini sudah kita mau buat sertifikat misalnya, coba kita ini sebenarnya kalau hanya untuk buat satu atau dua tidak perlu kita kalau punya install ya, kalau ada ya alhamdulillah ya, kalau tidak ada tinggal kita ke internet saja. Nah, misalnya gini ya, Bapak mau buat kita ada kegiatan ini, Bapak kemarin ada kuliah umum ya, sertifikatnya kita bagikan itu ya, kita buat di sini, tinggal ketik saja di sini namanya membuat sertifikat
sertifikat online. Nah, gitu aja ya. Nah, ini Canva ya. Ini boleh kita download. Kalau kita cari di sini free download, kita dapat program Canva-nya. Nah, ini Bapak ngajarin untuk ini saja ya. Kalau mau ngambil, mau desain, tapi kita tidak usah bayar, tidak usah install gitu, tapi langsung saja dari internet. Jadi orang kan di alamat ini sudah membuat program ya, memasukkan. Nah, kita tinggal memanfaatkan aja ya. Kalau kita mau buat sertifikat, nah ini tinggal gini aja, mulai mendesain katanya, gitu ya. Jadi begitu ya, sekarang sudah mudah sekali kalau kita mau memanfaatkan fasilitas internet yang free ya, yang tidak berbayar gitu kan. Tinggal kita tahu alamatnya. Nah, ini kan sudah ada desain blanko kosong ya. Nah, kemudian kita klik saja di sini latarnya. Mulai kita mendesain ya. Kita belajar membuat flyer ya. Kalau kita mau ada kegiatan, membuat sertifikat. Nanti tinggal kita buat background belakangnya. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, backgroundnya seperti ini ya. Ini katakanlah ini mau jadi flyer ya, atau kita cari saja yang bagus ya. Misalnya ini belakangnya. Bahkan kita bisa upload ini dengan foto kita misalnya kan. Nah, baru nanti kita uploadnya entah foto, entah tanda tangan. Nah, ini contoh Bapaknya kemarin. Ini kan Bapak membuat sertifikat ini. Nah, ini kan sertifikat di sinilah membuatnya. Sertifikat. Masukkan tanda tangan. Nah, tinggal masukkan tanda tangan ya. Tinggal ditarik-tarik saja kemana nih kan. Nah, ini kan tinggal sudah mau dibesarin, mau dikecilin sudah bisa ya. Nah, itu kan mau dipindahkan misalnya kan. Nah, ini udah bisa gitu. Kemudian ini mau yang ada tanda tangannya. Kan gitu sudah ini ya. Jadi kita tinggal memanfaatkan boleh kita download ini Canva ini ya, cari yang free-nya ya, atau kita gunakan aja gitu kan. Ini kalau bisa ini aja sudah ini ya, tanda tangannya ada, ininya ada, jadikan sertifikat sudah bisa ya. Nah, itu jadi itu yang aplikasi maksud Bapak yang software yang bisa dimanfaatkan ya, yaitu yang bentuk JPEG ya, gambar ya. Kalau video ya sama aja, video juga seperti tadi. Kita misalnya punya video mau dipotong ya. Mau dipotong tinggal buka. Jadi tinggal ya, kita tinggal memanfaatkan misalnya kita mau motong video, software untuk memotong video misalnya. Jadi ketik aja ya, memotong atau ya motong video lah ya. Online misalnya, harusnya ada tulisan online ya. Misalnya ini ya, video atau yang mana saja deh, yang penting ini untuk motong video misalnya kan. Masukkan videonya misalnya kan. Kemudian nah ini kan namanya apa nih? Online video ya. Trim video. Tinggal masukkan filenya ya. File apa misalnya kita punya kan. Kemudian ada coba kita lihat seperti apa ya. Nah, ini ada beberapa video yang Bapak itu kan. Misalnya tentang apa. Nah, ini ya. Nanti tinggal ini saja kan. Nah, tinggal nih ada memotong konteks ya. Ada suara, ada dibuat resolusinya, semuanya bisa ya. Ini di crop ya, bisa. Nanti tinggal ya dimaksimalkan saja. Apakah bisa juga harus download misalnya ya. Harus download file ini ya, video cutter ini, atau cukup dengan ini saja misalnya bisa dimanfaatkan. Itu yang video. Kalau dia audio ya paling-paling di convert ya. Tadi di trim itu sudah bisa masukkan video, masukkan audio, masukkan gambar gitu kan. Kalau dia mau mengconvert ya, convert sudah bisa. Misalnya dari MIDI, dari MP2 ke MP4 misalnya, atau misalnya
AVI ya, ada tulisan atau yang gambar-gambar itu kan, MIDI dan yang lain-lain ya, itu bisa dimanfaatkan itu ininya apa fasilitas itu ya. Ini kalau kreatif bisa cari sendiri. Jadi kita nanyanya ke internet ya. Internet sudah tahu programnya untuk apa, kemudian cari ini ya apa tutorialnya ya. Nah, selanjutnya ini masih ya berapa ini lagi kita aplikasi yang ada di internet. Nah, ini yang sudah Bapak awali tadi ya, beberapa macam yang sudah diawali. Software aplikasi yang ada di internet, ya ini tadi email ya. Email masuk dalam aplikasi yang di kelompok internet ya. Messenger tadi sudah disebutkan, ini masing-masing sudah menggunakan ya. Kemudian HTTP ini, HTTP protokol bisa saja HTTP ini bisa ya ini kan biasanya kalau kita klik di sini kan ada HTTP tulisannya ya, ada HTTP. Blog itu kan juga bisa ya, blogger ya. Nah, kalau dulu misalnya, nah ini misalnya contoh Bapak buat yang model apa HTTP yang sudah di-upload di internet misalnya kan. Misalnya dulu waktu Bapak aktif di dari UIN ke IAIN dulu pernah kalau salah buat blog ya. PU blog. Blogger UIN Raden Patah. Masih ada nggak ini? Zaman dulu ya. Ini rata-rata mungkin sudah membuat blog ya. PAU. PU saja ini ya, blogernya ada saja coba. PAU blog. Iya ya. Blog spot masih ada nggak? Ini maksud Bapak salah satu contoh yang HTTP. Nah ini ya mungkin ya. Kemungkinan ya. Kalau dulu nggak Bapak kotak-kotak lagi sudah pindah ya. Ya betul ini ya. Ini waktu rencana perpindahan dari UIN dari IAIN ke UIN ya. Awalnya desainnya seperti ini ya. Kemudian berubah sekarang ya, sudah lebih bagus lagi kan. Nah, dulu kan ini waktu merancang pendesainan awal ya. Ini ada kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan ya. Nah, ini ada yang ke luar negeri, ada kemana ini waktu persiapan SDM ya. Bahkan waktu itu ada mahasiswa yang dikirim ke Malaysia, kayak Bapak kemarin ke ke Singapura, ke Korea Selatan itu waktu perpindahan ini ya. Ini kayaknya tahun 2015 juga ada Bapak kegiatan kemana ya. 2015 kalau salah ke Malaysia itu membawa mahasiswa 10 orang. Tahun 2015 coba ya. Bapak cek tahun 2015 ini kayaknya. 2015. Nah ini maksud Bapak contoh saja yang nah ini ya. Ini waktu membawa rombongan ke mana? Ke Malaysia nih ya, di UTM. Banyak ya. Nah, ini ya rombongannya ya. Nah, ini dulu tahun berapa itu? Tahun 2015. Ya, artinya HTTP ya dengan kita merancang program di internet, aplikasi di internet, orang sudah buat, kita tinggal memasukkan data saja. Itu bisa di HTTP. Kalau email, kemudian Google Drive, apa ya, itu sudah jenisnya ya semua yang masuk di dalam program aplikasi yang di internet ya, yang sudah disiapkan di internet. Oke, dikit lagi nih ya. Selanjutnya, ini sudah internet. Messenger ada ya, Yahoo Messenger, kemudian program yang lain-lainnya ya. Kemudian ini yang lisensi perangkat lunak tadi, ini yang sudah Bapak ceritakan. Ada program yang free ya, free secara keseluruhan ya, secara penuh misalnya, ini namanya freeware. Jadi perangkat lunak yang bebas yang mengacu pada keadaan para pengguna
untuk mengadakan, menyebarluaskan, mempelajari. Nah, kalau kita lihat program komputer untuk perpustakaan itu yang bisa diambil secara free itu ada namanya Slim sama English ya, English Lite. Nah, itu harus bisa nanti. Kalau pelajaran otomasi nanti harus bisa. Kemarin Bapak nguji kompren aplikasi teknologi informasi ada pangkalan data, kemudian penelusuran informasi dan otomasi. Nah, otomasinya harus bisa English atau Slim. Nah, ini kan bisa diambil dari internet ya. Nah, secara freeware tadi ya kelompoknya ya. Jadi bisa ambil secara gratis ya. Ini namanya tinggal sebut saja web Slim gitu ya. Slim download lah gitu ya. Download Microsoft Slim ya. Nah, ini ya. Slim Web Senayan. Tinggal klik ini. Kemudian lihat tutorialnya bagaimana cara instalnya, nanti program perpustakaan jadinya seperti ini ya, Streamline. Nah, ini ada librariannya, ini bahasa Inggris bisa dirubah bahasa Indonesia misalnya ya. Ini programnya jadi seperti ini. Programnya diambil dari sini. Nah, ini ya. Nah, tinggal ambil saja. Ini kalau Windows-nya 32 byte-nya Slim ya, Slim Portable. Ini Windows yang 64, laptop ini 64. Kalau komputer ada yang 32 ya, byte-nya ya. Nanti lihat-lihat ininya ya, apa? Speknya, nanti kita bisa lihat komputer itu speknya. Nah, ini bisa di-download secara free ya. Jadi ada dua yang bisa free nih, Slim sama satu lagi kalau tidak salah English juga bisa ya. English juga hampir sama seperti ini. English Lite, download ya. Download program English Lite. Ini kayaknya ya. English Lite. Atau yang ini ya. Pokoknya jelas ada ini ya. Untuk English ini juga bisa diambil secara gratis sama seperti ini ya. Ini bisa diambil secara gratis ya. Nah, ini bisa diambil secara gratis. Bagaimana cara ngambilnya? Ya ini aja. Mau cari download gitu ya. Feature and program. Kayaknya di sini. Feature and program ya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Nanti buat program seperti ini nih. Nah, ini contohnya English ini ya. Perpustakaan. Nah, buat kartunya, buat apa ya? Tinggal di-download filenya dari sini. Kalau tidak salah di sini operasi pendukung install modul, ada downloadnya enggak nih? Itu kalimat download, biasanya ada kalimat downloadnya ya. Kayaknya nih mungkin ya, platform installnya. Diinstal nggak ini? Bisa diambilnya. Ya, ini mungkin ya. Ini ada versinya. Nah, ini bisa di-download aplikasinya ya. Kalau klik seperti ini, nah ini sudah Bapak dapat nih program itu ya. Versi 3,2 exam portable ya. 470. Nah, banyak ya. Ini kalau mau Bapak ambil banyak. Tapi ini Bapak cancel aja. Jadi begitu mudah ya kita mau membuat program otomasi perpustakaan. Sekarang sudah bisa diambil secara gratis ya. Nanti ambil program itu, kemudian dipelajari, buka tutorial di YouTube. Nah, kan kita sudah bisa membuat dua program tuh, program otomasi perpustakaan Slim sama English Lite. Dua itu bisa dimaksimalkan nanti ya. Oke, itu yang very well, apa bahasa Inggrisnya tadi, penuh, pokoknya diambil secara penuh ya. Kita bisa ambil secara penuh ya, artinya mengambil secara gratis lah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana yang separuh-separuh ya, separuh gratis. Nah, ini yang semi free software ya. Nah, semi free software ini biasanya dia memberikan kita apa istilahnya trial ya, kemudian setelah itu
30 hari berbayar, nanti melengkapi apa ya. Atau misalnya kita mau contohnya di sini ya, ini Bapak contohkan. Misalnya kita mau convert ya, kita mau convert dari apa? Dari misalnya dari JPEG ke Word ya, itu bisa di aplikasi ini biasanya kalau dia satu gratis gitu ya, kompres file gitu ya. Tapi lebih dari satu misalnya dia berbayar, misalnya apa ya, misalnya ini aja nih, kompres apa nih namanya, I love PDF ya. Nih bisa kita mau kompres ya, kompres file atau gabungkan atau convert ya. Coba nih misalnya nih, konvers ini mau mengkompres file ya, file apa saja kita, misalnya tadinya tadinya berapa giga gitu ini ya, tadinya berapa giga, kemudian ini katakan ini sertifikat ya, atau yang ini ya, ini contoh, ini sertifikat misalnya, ini Bapak kompres ya, kompres satu, kalau dia dikompres satu, coba ditambah bisa nggak? Tambah lagi ya, tambah lagi sertifikat ini Bapak kompres lagi yang lain, bayar nggak maksud Bapak gitu ya. Ini Bapak kompres lagi, kemudian plus lagi, sampai dia muncul kalimat bayar. Misalnya inilah kalau ini ya, 3 ini bisa nggak dikompres? Nah ya, kalau dia di sini kalimatnya upgrade ke premium ya. Kalau kita mau mengkompres file 2 file saja gitu ya, lebih dari 2 file gitu ya. Kalau 2 file bisa, 10 file bisa memproses sampai 10 file kalau kita mengupgrade ya. Nanti kita tulis ini nama kita, email kita, kata sandi kita masuk dalam, nanti kita punya kartu debit ya, kartu debit kartu bisa. Tapi ini bukan penipuan ya. Ini bisa, tapi kalau kita mau mengkonvert lebih dari satu, mengkompres ini mengkecilkan ya. Nah, daripada 10 langsung, lebih baik satu-satu ya. Nah, ini 2 sajalah, kalau gitu 2 saja kita kompres misalnya kan. Sudah, kalau yang penting tidak bayar gitu kan. Karena 3 bayar kan. Kalau 3 bayar, nah sudah dikompres ini, diketikkan filenya kita mau, misalnya kita secara mengirim file ya, filenya terlalu besar, dikecilkan gitu kan. Nah kita kompres jadi kecil ini, kemudian bisa kita kirimkan gitu. Tapi kalau lebih dari 3 file kan kita berbayar ya. Ya sudah, daripada berbayar lebih baik ya 2 saja gitu ya. Jadi ini hasilnya udah bisa dilihat kompresannya ya. Jadi tadinya berapa kilobyte-nya, kemudian karena sudah dikompres ya bisa kecil ya, filenya ini bisa kecil. 2 ya, bisa dikompres 2. Nah ini nanti bisa coba kita lihat ya, ekstrak tuh ke download tadi ya. Oke, mana yang sudah dikompres tadi? Oke, kita lihat yang sudah dikompres tadi. Download ini ya. Nah, ini ya. Ini jadinya 198 tadinya. Sertifikat itu tadinya 6, tadinya ini ya. Yang ini kan tadinya 1211, begitu dikompres jadi 600 ya. Nah, itu jadi kita bisa kirim file yang kecil ya, yang kecil, kemudian tanpa berbayar kan, tanpa berbayar. Nah, itu ya. Oke, selesai ya untuk yang free itu ya, free separuh ya, semi free gitu ya. Itu namanya semi free download ya ini. Nah, kemudian ini ada yang open source ya. Ini salah satu selanjutnya ya. Open source ini
Ya tadi ya, yang tadi Bapak ceritakan tadi, sebenarnya yang full tidak berbayar itu ya open source itu masuk ke situ juga ya. Nah, Slim, English itu kan kita tinggal download saja ya. Jadi orang terkenalnya sekarang open source gitu ya, gitu kan. Kemudian copyright software ya, ini mungkin kaitan-kaitan lagi seperti tadi kan ada yang WinZip ini ya. Nah, WinZip ini tadi yang bentuknya buku-buku ini WinRAR ya, WinRAR atau WinZip. Nah ini WinZip atau WinRAR, nah itu biasanya kalau kita ingin kita ingin mengirim file ya di email aplikasi. Kalau kita ngirim aplikasi kan jumlahnya besar ya, Slim ataupun English atau misalnya kita Office, Microsoft Office yang mau kita kirim itu tidak akan bisa dikirim. Maka satu-satu jalannya kita bungkus pakai WinRAR ya. Nah, WinRAR itu kayak buku, nanti ditumpuk bungkus ini kayak gini kan. Nah, kalau sudah ditumpuk itu dia tidak kan di dalam isinya, tinggal diekstrak saja nanti kan. Nah, jadi itu logikanya mungkin karena sudah dimasukkan dalam satu tempat seperti buku gitu kan, dilindungi, akhirnya tidak bisa terdetek oleh program dan bisa dikirim gitu kan. Tapi kalau dia murni programnya, itu dia nggak mau ya berbayar tadi ya. Nah, jadi cari yang tidak berbayar. Nah, ini kadang-kadang kita mencari seperti itu ya. Oke, ini yang terakhir masih materinya software masuk software apa nih? Istilah terkaitnya ya. Oke. Ya. Oke. Ini mungkin jenis-jenisnya saja yang kita tidak familiar ya, tapi ini bisa juga mungkin untuk memperluas pengembangan pengertian tentang software ya. Ini ada beta version, commercial software, proprietary software ya. Nah, termasuk ini Windows ya, Windows Office ya, masuk ini yang open source-nya ya. Ada juga yang open source-nya kan. Nah, oke itu ya. Materi-materi kita yang sudah kita pelajari terkait dengan software ini pun sebenarnya masih sederhana, masih secara umum ya. Nanti kalau mau kreatif, mau mengembangkan pengetahuan di bidang komputer, handphone dan mana, coba cari-cari software, cari tutorialnya ya, kemudian dipraktekkan ya, Nah, sama seperti tadi misalnya Photoscape, ya kalau kita mau nyetak foto 3x4, 4x6, nah itu pakai install Photoscape ya, Photosyn misalnya. Nah, Photosyn itu untuk background ya, cover apa itu kalau kita ada di belakangnya ada foto pantai, foto apa, itu biasanya Photosyn itu bisa dicari ya. Coba satu itu ya, kita cek ada nggak Photosyn ini, bisa misalnya sekaligus kita praktekkan ininya apa. Kalau kita mau download ada nggak Photosyn kalau salah namanya. Kalau Photoscape terlalu besar ya, Photosyn ini kecil kayaknya. Cuman untuk desain ini saja. Desain gambar ini ya. Download misalnya ya. Download. Ini ya, kalau misalnya ada ya lumayan untuk ini saja ya, untuk ini free trial. Nah, ini kan rata-rata seperti ini. Berarti kan ya ini Photoshop ya, Photoshop yang trial. Ini Photosyn ya. Syn ya. Oh, dikirain ini berarti ya. Photosyn ya. Ada nggak yang pernah, nah ini coba ini ya. Nih Bapak contohkan satu ini yang memang langsung untuk, nah ini kan di-download ya. Berarti ini masuk dalam program yang free secara gratis dari internet. Coba kita bisa nggak unduh ya. Nah ini digambarkan di sini sudah ada ininya apa? Ini browser ya, salah. Terlalu di mana anunya nih? Nah ini pas.
Ini kadang-kadang kita salah download yang mana gitu. Ini ya. Atau sini ini ya. Nah ini Photosin ya. Jadi masih putar. Ini ya. Ini Photosin berapa anu nih? Ya, maksud Bapak, ini sebenarnya ini ya. Kalau kita ini cari-cari ini ya menjelajah ya, menjelajah software-software yang ada di internet. Nah, coba aja di download ya, mana yang bisa terdownload ya. Nah, ini dia minta ya, ini kan berarti kan termasuk kalau mau download gitu kan. Tapi ini kayaknya bisa nggak di download Photosin? Ini ya. Download has started ya. Bener nggak ini? Jangan-jangan nanti suruh ini ya, suruh bayar gitu kan? Kita belum tahu ini kemana ininya. Nah ini Photoscape juga ada ya, Photosin. Nah itu terkait-kait dengan foto. Ya maksud Bapak ini coba cari saja nih kalau bisa di-download kan. Ini versi berapa nih Photosin ya? Nah, karena ini tidak muncul ini. Begitu Bapak download tidak muncul kayaknya. Tapi mungkin bukan di sini ya ininya apa? Cari situs yang lain aja yang bisa download itu ya. Yang jelas kita kan begitu ya, di internet itu kita coba dulu, tidak bisa mundur lagi ya, tidak bisa ya namanya kan ini nyari yang gratis ya. Ini kalau Bapak mundurkan lagi dari awal, nah dari sini nggak bisa kan, bisa ya, mungkin ada yang yang lama aja mungkin ya. Ini versi 5 ya, atau coba kita habis nyobain di satu, kalau memang berhasil sudah Photosin ya. Maksud Bapak, ini ada program yang sederhana yang kita bisa manfaatkan kalau mau mendesain background gitu kan. Kayaknya ini masih ini juga ya. Pasti ada yang kena nih, salah satu situsnya yang kadang-kadang kita kan ini kan orang ini yang memberikan gratis gitu kan. Kalau tidak bisa dari sini, cari yang lainnya kan banyak tadi di bawah yang bisa diunduh ya, yang bisa mudah, cari yang mudah mungkin sampai ketemu ya. Tidak bisa dari sini, nanti cari lagi yang situs lainnya yang bisa. Tapi ini kayaknya nggak bisa juga nih ya, si muter-muter ini. Ya intinya seperti itu ya, maksudnya bisa kita cari kemudian di download, kalau memang tidak bisa ya cari lagi yang ini ya, yang situs yang benar-benar ngasih ini sepertinya ada masih muter-muter yang Photosin, padahal Photosin itu sederhana ya. Tadi kita sudah bisa melihat secara langsung ininya gambarnya. Jadi kalau ada foto Bapak seperti ini, nanti di backgroundnya di belakangnya dibuat ya. Ya sebenarnya dari Photoshop juga bisa ya, dari Photoshop, dari Nah, kalau kita mau download seperti tadi kan susah itu ya. Nah, lebih baik kita cari alternatif lain ya. Daripada nih download kayaknya muter lagi berbayar misalnya kan. Coba misalnya Photosin online, ada nggak? Ini Bapak belum pernah nyoba ya, misalnya Photosin online gitu. Orang lain yang sudah membuat background, kemudian kita ntar 5 menit lagi aja kita ya. Kemudian kita kita gunakan ya. Mungkin saja bisa ya, misalnya Photosin online gitu ya. Online aja lah gitu ya. Ada nggak orang sudah membuat secara online ya? Kayaknya nih Photosin ini download ya.
Nah, ini apa nih download? Ini foto V ya. Foto editor. Mungkin ini sama seperti Canva tadi ya. Yang sama seperti Canva, jadi kita bisa edit foto. Iya, ini berarti ini juga bisa dimanfaatkan ini misalnya mungkin ya. Coba kita lihat open file. Saya nggak foto diedit di sudah. Kalau memang sulit kita untuk mendownload tadi ya, itu misalnya ya di yang secara online ya, secara online misalnya kita coba cari kamera, ada nggak foto di sini yang ini ya? Ada foto yang bisa nah ini misalnya kita rubah foto ini misalnya ya, kita edit misalnya, bisa nggak di sini? Ya, secara online tapi ya, kita tidak. Ini kalau mau, ini malah ada nama baru lagi, Photopea ya, Bapak juga belum. Nah ini kan, ya, jangan-jangan bisa misalnya di crop. Nah ini di crop sudah bisa ya. Iya, miring ya. Oh ini bukan crop itu ya. Nah ya, yang jelas ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan ya. Ini seperti Photoshop jadinya ya. Kayaknya seperti Photoshop ini. Oh tadi memang untuk miring ya. Begitu diklik ini, mungkin yang ini, yang benar-benar cropnya ya. Nah ya. Oh mungkin salah nariknya dari sini kayaknya. Ya. Enter mungkin ya. Langsung klik ini kayaknya. Nah ya. Berarti bisa ya kita untuk mengcrop foto ini secara ya. Kalau tag ya kemungkinan mungkin tag ya. Mungkin nulis tag ini ya. Coba bisa nggak ditulis tag? Nah ya. Ya mungkin bisa ya. Cek. Oke, bagaimana cara? Oh, berarti sama seperti tadi ya. Klik di sini misalnya. Oh iya ini ya. Ini sebenarnya sudah tulisan ini ya. Cuman karena warnanya mungkin ya. Warnanya hitam. Ini mungkin bisa diterangi ya. Ya. Ini artinya sama seperti Photoshop ini ya. Ya. Oh ini contreng mungkin ya. Ya ini ada tentu, tapi warnanya karena backgroundnya hitam ya. Jadi tidak kelihatan. Mungkin saja kalau tulisannya dirubah putih ya, mungkin ya. Tulisannya dirubah putih, misalnya. Mana nih tulisannya dirubah putih, mungkin baru kelihatan mungkin ya. Atau warna merah lah, bisa nggak tuh? Warna putih ya. Oke. Ya sudah, ini aja untuk contoh aja bahwa dengan ini kita bisa mengedit foto secara langsung saja, ya. Oke itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang orang buat di internet, di situs internet, terus kita gunakan untuk kebutuhan kita yang software itu ya. Selain dari kita mau secara mendownload secara gratisnya. Baik itu ya. Jadi hari ini kita bisa memaknai bahwa software ya perangkat lunak gitu ya. Lalu kemudian perangkat lunak yang berguna untuk memecahkan semua permasalahan manusia, ya, membantu pekerjaan manusia. Kemudian software itu juga bisa menjadi ruh dari teknologi itu yang bisa memiliki kecerdasan seperti manusia ya. Kemudian kita bisa mengelompokkan tadi ya, ada yang OS, ada yang aplikasi dari internet berbayar, ada aplikasi utility untuk pemeliharaan, ada aplikasi untuk custom software ya, dia hanya aplikasi khusus ya, banyak macam ya, yang bahkan kita tadi sudah sebutkan sampai masih banyak lagi yang belum bisa kita sebutkan tadi, walaupun sudah hampir 15 software yang kita sebutkan gitu ya. Baik itu ya, mungkin untuk hari ini terkait dengan software cukup sampai di sini ya.
mungkin coba ada yang apa ya, nanya lah ya terkait dengan software, silakan 1 atau 2 orang ya. Setelah itu kita tutup ya. Silakan. Rafki, ada nggak yang mau ditanyakan? Tanya apa aja, bebas ya. Anggun, terkait dengan software ini ya. Pak, Ya. Ada? apa Tidak ada. perbedaan Mm-mm. apa perbedaan software dan Ardi Prasetyo ya. Ya, software dengan gitu Pak. software perangkat lunak. Nah, tinggal satunya apa? Pemrograman. Perbedaan Lawan software, hardware. perbedaan Soft. software sama perbedaan software sama Software dengan pemrograman, Pak. pemrograman ya. Oh ya. Iya, Pak. Ya, baik ya. Pemrograman itu kan proses kita membuat softwarenya ya. Jadi kita diprogram ya. Kalau misalnya kita mau membuat software aplikasi Slim misalnya, nanti pemrograman itu di kita program. Jadi program itu biasanya dibuat 2 ya. 1 membuat rumahnya. Nah, kalau kita di Slim itu nanti kita dibuat desain ini ya, desain rumahnya. Oh, ini nanti ada menunya ditulis di situ, ada misalnya peminjaman, pengembalian, kemudian ada penelusuran, ada opak, ada pengunjung. Nah, itu kita buat rumahnya. Nanti buat menu-menu itu ya, menu-menunya dibuat rumah, kemudian backgroundnya di layoutnya dibuat. Nah, itu rumahnya. Itu pemrogram ya. Kemudian setelah kita ada rumahnya, baru kan rumahnya harus diisi. Maka di situ ada data, ada datanya ya. Nah, datanya itu biasanya kalau program dengan data kalau untuk pemrograman itu biasanya ekstensinya MySQL ya. Nah, makanya kalau kita membuat program aplikasi itu pasti yang nanti dimasukkan kalau di aplikasi pemrogramannya namanya exam ya. Nanti satunya di examnya, satunya di htdoc-nya, satunya di MySQL data. Nah, ini bisa Bapak contohkan pemrograman yang maksud Bapak 2 tadi ya, dari apa namanya, yang satu rumahnya, rancang bangunnya gitu kan, yang satu isinya ya, isi atau datanya. Nah, ini bisa Bapak bukakan misalnya semua program yang diprogram, khususnya yang sudah berbasis website, biasanya ditaruh di kayak exam gini ya. Ini exam. Nah, lalu kemudian kita rancang bangun program itu di sini naruhnya di htdoc ya. Nah, di htdoc ini Bapak buat Slim misalnya kan. Nah, Slim yang Bapak rancang nanti programnya misalnya ada peminjaman, ada pengunjungan dan lain sebagainya. Nah, satunya lagi nanti ada di MySQL ya. Nah, ini MySQL datanya di sini. Nah, nanti datanya ada data peminjaman, data data bibliografinya, data di sini misalnya DDC-nya, data apa, nanti narik ke sana ke program yang sudah bentuk aplikasi itu. Nah, sebenarnya itu ininya ya, tapi software itu bendanya, alatnya ya. Kalau pemrograman bisa saja kita sebenarnya hampir sama tuh ya. Kalau program software ya terkait di dalamnya isi dari pemrograman itu kan, yang nanti kita bisa gunakan untuk membuat aplikasi seperti ini. Seperti ini kan kita ini kan ada Zoom ini kan dibuat rumahnya dulu. Oh, ini untuk layar backgroundnya, kemudian untuk para partisipannya. Nah, ini menu-menunya ini dibuat seperti rancang bangunnya. Baru nanti datanya tadi yang di MySQL nanti ada yang mau masuk nanti, oh ini untuk screen share-nya
untuk misalnya rekamnya, untuk audionya, untuk videonya. Nah, itu seperti itu. Tapi ini hasil dari pemrograman itu namanya software. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya sama hasilnya. Aplikasi itu aplikasi itulah software. Software itu kadang-kadang tidak bisa karena melihat hasilnya seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah tidak nyata gitu. Kadang-kadang kalau kita mau beli barang juga, mau beli software. Kadang-kadang programnya datang, ya sudah, mana software apa katanya, software misalnya software akademik. Oke, datang programmernya kan, terus dia buat program, membuat pemrograman tentang akademik, jadilah software ya, jadilah aplikasi. Terus dia bawa ke tempat kita, ke komputer kita, lalu kemudian dia install, tidak ada barangnya ya, terus dia pulang, dia tidak ngasih ini apa, dan bahkan nanti bukanya pakai Chrome lagi ya, Google. Kayak Meet ini kan, Google Meet ini di mana coba tempatnya gitu kan? Tidak ada kita. Dia ada di softwarenya di ini ya, di istilahnya server ya, kalau di servernya. Itu hasil dari pemrograman itu, aplikasi ya. Kalau ditanya apa beda software dengan pemrograman, ya pemrograman itu aktivitas membuat software aplikasi, kemudian ya softwarenya hasilnya ya berbentuk aplikasi, apa namanya, misalnya Google Meet ini ya, kan hasil pemrograman itu ya. Sebenarnya masih satu dalam ini ya, tapi kalau Bapak memaknai lebih kepada pemrograman itu adalah aktivitas membuat program, tapi software adalah hasil dari aktivitas itu. Sudah ada namanya, sudah ada bendanya, walaupun nanti diinstal, tetapi itu sudah ini ya, sudah jadi sebuah software. Jadi pemrograman aktivitasnya, software adalah hasil dari pemrograman itu sementara ya, tapi nanti bisa dikembangkan. Oh Pak, ternyata Loh, bapaknya keluar loh. Bapaknya keluar. Tunggu, belum selesai, setengah 6. Setengah 6, belum sholat asar ini. Agak tunggu tuh setengah 6, baru selesai. Sudah maghrib. Budaknya lo banyak keluar, boleh keluar dah Jangan. Nambah dikit deh, pesertanya 16 deh. Parah bapak. Capek dong. dari 30 jadi 24. Iya.
dari 31 jadi 24. Jadi 17 sekarang. Bapak. Ngapa Kang angkat tangan? Out. Dah. Sudah ada kemarin. Bubar. Bubar. Jangan. Lampu di masjid. Jangan lagi bapaknya nyari. Menano tuh. Bocah dulu. Paling kena lu. Bapak ngechat dulu tuh. Bapaknya tanpa pastian, Cok. Keluar enggak nih? Kenapa Aris malah keluar? Mevi, ngapain ngangkat tangan Mevi? Ini maaf ya, ini baterainya Bapak kayaknya ini habis baterainya gitu. Iya Nah, Pak. oke. Ya, jadi itu ya. Hampir lupa kalau tidak kelihatan lagi kalau habis baterainya. Jadi ini baru langsung dicas. Oke, itu ya. Jadi mungkin ya itu ya secara keseluruhan kita sudah berdiskusi tentang software ini dan mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan apa yang sudah kita contohkan bersama tadi juga bisa dicoba ya di rumah, misalnya kayak tadi Photosync, Photoscape, Photoshop, kemudian Microsoft Office, yang lain-lainnya yang bisa untuk membantu aktivitas kita ya. Bahkan scanner mungkin nanti kalau digabungkan di handphone kan bisa. Oke, itu ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Mungkin itu tadi. Dan tadi juga ada pertanyaan dari siapa tadi yang nanya tadi? Terkait Ardi ya. Ardi sudah menanyakan ya beda software dengan pemrograman ya. Kalau Bapak memaknai pemrograman, proses membuat program aplikasi itu lalu kemudian sudah menjadi sebuah software yang bisa dimanfaatkan untuk membantu semua aktivitas kita. Itu saja mungkin ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf tadi sempat mati laptop berapa menit ya, tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang sudah kita diskusikan bersama pada hari ini. Itu saja. Kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Silakan di screenshot kalau ada yang mau screenshot ya. Assalamualaikum.